Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, pengen kirim testimoni, silahkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Atau teman-teman yang bingung cara kirim email gimana sih, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap salawat. Dan yang kedua, jangan pernah lelah salawat, ada nikmat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku teman-teman, insya Allah kedua buku ini bisa bikin semangat kalian bersalawat. Apa bedanya? Beda dong. Di sini kisahnya si A, si B, si C, di sini kisahnya si X, Y, Z, seperti itu ya teman-teman. Ada jenis-jenis salawatnya juga di sini. Kalau di sini lebih ke ada lagi tabel riadohnya dan amalan apa aja yang aku baca setiap hari ada di sini. Ya, kalau ini sejarah awal mula aku mendawamkan sholawat, di sini juga ada ceritanya. Jadi kalau teman-teman ada rezekinya, beli dua-duanya. Kalau rezekinya masih cukup, beli salah satunya aja. Terserah teman-teman mau yang mana ya. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih cantik seperti ini tasbih ikibla tapi yang Swarovski, cakep banget tuh. Ada tombol love-nya, ini bisa di charger teman-teman. Kalau kalian mau beli bisa ke mm.official1, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box. Dan yang mau jilbab seperti yang aku pakai, ini jilbab instan teman-teman, gampang banget pakainya, langsung begini aja. Udah nggak perlu dipentul karena udah ada ini, tinggal kalian tambahin bros aja di sini begini ya, atau gimana gitu. Dan ini belakangnya panjang, jadi aman, insya Allah bisa bikin kalian makin simple deh. Kayak misalnya nih, kalian mau jemput anak, buru-buru kan, atau mau ke pasar buru-buru, langsung aja pakai. Udah deh, gampang, tapi tetap kece badai. Nah, kisah kali ini dari Mbak Ami di Lampung. Mbak Ami ini seorang guru SMK swasta, teman-teman. Jadi guru honorer gitu ya. Dan Mbak Ami mulai mengenal sholawat di tahun 2021 dari channelnya Ustadz Mukhlis Marsal katanya. Kemudian gak lama ketemu sama channel aku, dilihat-lihat, kok enak gitu ya. Dilihat-lihat kok ketagihan gitu. Jadi ngikutin sholawat. Kemudian Mbak Ami mulai baca sholawat Jibril 5.000 kali teman-teman. Itu istiqomah tuh selama 3 bulan katanya. Dan Masya Allah udah nggak berasa, udah 3 bulan aja. Setelah 3 bulan istiqomah baca sholawat Jibril, mbaknya mulai nambahin dengan baca sholawat munjiat 500 kali plus sedekah subuh. Gak berasa, tahu-tahu udah setahun aja tuh istiqomah ngamalin itu semua. Masya Allah ya, gak berasa ya, teman-teman juga pasti gitu. Dan Masya Allah katanya tuh hatinya adem, tenang, tentram, damai, pasrah teman-teman. Jadi setiap ada masalah dalam hidup, mbaknya tuh kayaknya pasrah aja gitu ngejalanin semuanya. Itulah the power of sholawat. Pengamal sholawat tuh seperti itu ngerasainnya. Jadi bukan berarti gak ada ujian lagi dalam hidup, akan selalu ada. Cuman bisa lebih menjalaninya tuh lebih enteng, menjalani kehidupan, menjalani ujian tuh lebih enteng, yakin dengan pertolongan Allah. Seperti itu tuh orang bersolawat. Kemudian mbaknya bilang, apa-apa tuh jadi terwujud mbak, katanya. Nah, jadi mbaknya ini, Mbak Ami ini kepengen banget bisa bikin dapur. Karena rumahnya ini bangunannya masih setengah jadi gitu ya. Dapurnya belum ada, teman-teman, pengen banget bikin dapur. Dan Masya Allah, tiba-tiba suaminya dapat proyek 3 unit rumah dan 1 unit kantor yang pesan pintu aluminium dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi suaminya Mbak Ami ini kayak pengusaha yang bikin-bikin pintu,
bikin etalase, lemari dan lain-lain ya. Dan kebetulan tuh pesannya banyak banget sampai akhirnya mbaknya bisa bikin dapur. Dan gak cuma bikin dapur katanya, sampai bisa bikin teras depan, bisa bikin taman di ruang TV. Tuh enak banget kan rumah-rumah zaman sekarang ya, nonton TV menghadap ke taman gitu kan. Kemudian mbaknya juga bisa ngeramik kamar mandi, bisa bikin plafon PVC katanya. Pokoknya banyak banget dan Masya Allah itu semua lancar. Cuma dalam 4 bulan beres tuh rumahnya tuh. Masya Allah, padahal mintanya cuma dapur kan, tapi dikasihnya lebih dari itu sama Allah. The power of salawat. Teman-teman jangan mikir lagi enak banget sih kenapa aku diuji. Teman-teman, ini mbaknya udah istiqomah setahun, baru Masya Allah banyak banget keajaiban-keajaiban terjadi dalam hidupnya. Jadi mesti sabar ya, yang baru-baru mulai salawatan sabar, jangan pengennya salabim. Itu terjadi di tahun 2022 kan teman-teman, karena kan mbaknya bilang 1 tahun ya, 2021 mulai mengenal salawat, mengamalkan salawat, 1 tahun kemudian mulai banyak keajaiban terjadi dalam hidupnya, berarti itu 2022. Ya seperti kita semua sama teman-teman ya, walaupun kita udah istiqomah salawatan tetap diuji. Di tahun 2023 Mbak Ami kembali diuji sama Allah. Nah ingat lagi, setiap ujian itu biasanya Allah mengangkat derajat kita, Allah menghapus dosa kita. Jadi jalani ujian itu, terima takdir itu ya. Di bulan Januari tahun 2023 Mbak Ami diuji sama Allah, anaknya sakit. Yang usia 12 tahun anaknya sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dinyatakan sakit DBD plus tipes. Bingung tuh, karena suaminya proyeknya lagi sepi. Ada sih katanya orderan-orderan, tapi pesanan-pesanan kecil yang DP-nya juga kecil. Kayak misalnya bikin lemari, bikin etalase, jemuran kayak gitu-gitu. Itu disebutnya sama Mbak Ami tuh yaitu proyekan kecil aja teman-teman. Alhamdulillah bisa nyambung hidup ya kan. Akhirnya dirawat anaknya Mbak Ami di rumah sakit. Bingung nih, mau pakai case nggak bisa, katanya datanya tidak terdeteksi kata admin di rumah sakit. Bingung kan? Udahlah mbaknya cuman pasrah baca salawat, yang penting anakku sembuh kata Mbak Ami gitu kan. Dan si suaminya bilang, siap-siap ya, cincin dijual buat bayar rumah sakit. Ya udah, mau gimana lagi ya? Kalau masih ada yang bisa dijual, jual. Gak apa-apa, nanti ada rezeki beli lagi. Jangan sampai kita ngutang-ngutang deh demi mempertahankan emas kita. Ya teman-teman, kan ada yang ibu-ibu maunya mempertahankan emasnya, tapi akhirnya ngutang. Jangan seperti itu. Kalau ada yang bisa jual-jual. Gak usah ngutang kemana-mana. Jual yang kita punya apa yang bisa dijual, bisa jadi duit, jual ya teman-teman. Nah kemudian mbaknya udah siap lah buat jual emasnya ya, tapi tetap baca munjat nggak berhenti katanya, sampai udah nggak tahu deh itu hitungannya berapa karena cuma pakai tasbih yang butiran gitu loh teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdiruna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at wa tarfa'una bi annaka la tarjat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, terus begitu. Dan Masya Allah tiba-tiba pada nengok, ada nengokin anaknya Mbak Ami, dapat amplop isinya lumayan katanya. Mau tahu nggak berapa isinya? Kepo teman-teman, aku juga nggak tahu, nggak dikasih tahu, katanya lumayan doang. Berapa Mbak Ami? Ya kan kita kepo ya. Nah terus Masya Allahnya lagi nih teman-teman, the power of salawat ya. Udah 4 hari anaknya dirawat, kata dokter udah boleh pulang. Akhirnya suami siap ngambil tuh cincinnya, Mbak Ami dicopot cincinnya, mau dijual. Baru setengah jam suaminya jalan buat jual cincin, tiba-tiba Mbak Ami dipanggil sama petugas rumah sakit. Mbak, ini kisnya bisa dipakai, jadinya biayanya gratis, biaya pengobatannya. Masya Allah. Akhirnya Mbak Ami kaget dong, buru-buru nelfon suaminya, takutnya udah keburu kejual kan. Pak, ini nggak jadi, nggak usah jual cincin loh. Kenapa? Ini kita dapat case-nya bisa dipakai. Heran suaminya, terheran-heran. Dan itulah yang terjadi. Masya Allah, the power of salawat. Dahsyat banget ya teman-teman ya. Setiap ujian itu pasti ada solusinya. Setiap masalah yang hadir dalam hidup kita itu selalu ada jawabannya dari Allah. Yang penting kita ngejalaninnya sabar aja. Nah kemudian menjelang lebaran 2023, lebaran Idul Fitri 2023, suaminya juga masih sepi objekan nih teman-teman. Jadi 2023 bisa dibilang tahun-tahun awal tahun 2023 ini tahun-tahun lagi diuji sama Allah ya. 2022 kan udah dapat kebahagiaan ya, udah dapat kesenangan kan, kita seperti itu, roda berputar. Habis senang sedih ya.
Ya begitu teruslah hidup ya. Nah sekarang lagi diuji kesusahan dulu nih, kesedihan, gak punya duit gitu kan. Nah mau menjelang Lebaran kata Mbak Mbak Ami udah nggak ada duit ah pokoknya. Tiba-tiba ada tukang rongsok datang teman-teman ke bengkel aluminiumnya suaminya Mbak Ami. Dan ini tukang rongsoknya nggak dikenal, pokoknya Mbak Ami sama sekali nggak kenal, suaminya nggak kenal. Tiba-tiba datang, Pak, jual bubuk aluminium nggak ada nggak? Ada tapi sedikit kata suaminya Mbak Ami. Coba Pak ditimbang, gitu. Ditimbang lah. Kemudian si apa sih yang jual tukang rongsoknya ini ngeliat-liat dia sekitar-sekitar ada aluminium apa sih pokoknya ada rongsok-rongsokan gitu lah ya, ada sisa-sisa aluminium bekas kayak kita bekas mbak ya bekas suaminya Mbak Ami kayak bisa bikin apa ada potongan-potongan gitu lah ya, itu juga Pak sekalian aja ditimbang gitu. Ya suaminya Mbak Ami mikir ya buat apa gitu, maksudnya kayak cuman sedikit doang, udah ditimbang maksa tuh tukang rongsoknya maksa, udah ditimbang. Dan Masya Allah dapat 8 juta, dibayar 8 juta. Sampai terheran-heran suaminya Mbak Ami. Karena biasanya kalau dijual di tukang rongsok langganan pun itu cuman paling dapatnya 2 juta, ini 8 juta. Dan bisa jadi itu tukang rongsoknya malaikatnya Allah. Kita tuh nggak tahu deh jalan rezeki yang Allah kasih. Makanya ketika kita lagi diuji, udah sabar jalanin takdir kita hari ini. Oh aku lagi dikasih sedih hari ini sama Allah, pasti besok senang. Justru kalau kita lagi dikasih senang, aduh banyak-banyak istighfar deh, siap-siap kan abis senang ya biasa aja sedih, kan seperti itu ya teman-teman. Makanya jangan pernah lelah bersolawat, bentengi diri kita terus dengan solawat. Ya karena ujian tuh terus begitu tuh teman-teman. Senang sedih, susah senang begitu terus. Ada satu kebahagiaan lagi yang didapat sama Mbak Ami, satu keajaiban lagi teman-teman, Masya Allah. Dari sekian banyak keajaiban ya, katanya keajaibannya banyak, ini yang dikisahkan ke kita nih, yang ini aja nih ya. Masya Allah, di 19 September 2023 ini Mbak Ami lolos ASN PPPK. Masya Allah, kan tadinya guru honor. Masya Allah, senang banget. Selamat ya Mbak ya. The power of salawat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman yang lagi ngalamin ujian, udah baca salawat masih kayaknya belum ada pertolongan, sabar. Pertolongan itu pasti akan datang, sabar. Ya, jangan lupa ilmunya, terapin nih ilmunya, catet nih sama teman-teman. Pertama, benerin sholat. Kemudian baca salawat. Ya, habis baca sholawat apalagi teman-teman? Ikhlas. Terima takdir kita hari ini, jalanin ikhlas. Kemudian apa? Introspeksi diri. Udah sholawatan, udah mencoba ikhlas, introspeksi diri. Kita ini kan banyak salahnya, banyak dosanya. Biar kita tidak berbangga diri dengan amalan-amalan kita yang tidak seberapa ini. Kemudian habis introspeksi diri apa? Berprasangka baik sama Allah. Teruslah berprasangka baik karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Ketika doa belum terkabul, udah aku yakin bentar lagi seneng nih. Pasti utangku lunas nih. Pasti masalahku beres nih, pasti. Kemudian apalagi yang kelima, bersyukur teman-teman. Bersyukur meskipun banyak utang, meskipun gak punya duit, meskipun belum makan, gak punya apapun yang bisa dimakan, kita masih hidup. Itu aja yang perlu diingat. Ingat lagi di sana ya, di dalam kubur banyak sekali ya mereka yang kepengen balik lagi tukeran sama kita. Ayo tukeran nyawa, yuk. Gak apa-apa deh aku lapar, gak apa-apa aku dikejar hutang, yang penting aku bisa hidup lagi. Aku mau memperbaiki diri, aku mau sholawat, aku mau sholat, aku mau rajin ibadah. Tuh ya teman-teman, inget ke situ deh. Nanti kalau semuanya sudah dijalanin, ya kelima-limanya itu udah dijalanin, insya Allah teman-teman bakal muncul kepasrahan. Ya itu tuh yang terakhir tuh, pasrah. Karena semua amalan udah kita kerjain, kalau kita belum pasrah, belum datang tuh pertolongan. Tapi ketika kita sudah pasrah, pertolongan itu datang. Dan bagaimana caranya untuk bisa pasrah? Ya jalanin yang 5 tadi aku bilang ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ami dan keluarganya sehat terus, lancar terus rezekinya ya Mbak Ami, dan tetap istiqomah sholawatan ya. Mbak Ami tuh bacanya sholawat munjiat nggak ada berhenti. Kadang-kadang dihitung, kadang-kadang nggak tuh. Masya Allah, the power of sholawat munjiat. Ya Allah.
Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga jadi motivasi buat teman-teman. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah, utang-utang kalian juga lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.